si Macan Putih mengamuk datangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan dan Bawaslu Situbondo. Diberitakan sebelumnya yang mana menjelang pilkada di Kabupaten Situbondo sebentar lagi. Namun hal ini menyisakan pertanyaan bagi si Macan Putih tokoh masyarakat hingga mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan dan Bawaslu Situbondo karena ada kampanye liar salah satu pasangan Bacabut dan Bacawabub Situbondo. Kamis, 22 Agustus 2024. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Saya mau silaturahmi ke kantor P3. Saya sebagai calon bupati merasa dibohongi. Ini namanya kampanye liar. Tidak ada rekom dari P3. Kok sudah berkampanye? Ini namanya pelanggaran. Jadi jangan diam. P3 ini partai Islam. PKB partai Islam. Tapi caranya harus beretika. Jangan seenaknya berduaan, waktu jalan santai, berduaan, padahal tidak ada rekom, tidak ada pernyataan koalisi dari DPP P3. Jadi saya minta kepada DPP P3, juga aparat penegak hukum, karena dugaan korupsi oknum ketua DPC P3 dan bendahara, ini sudah dalam proses KPK. Jadi saya tidak mau P3 itu ditunggangi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya cinta P3. Saya cinta P3. Saya kader P3. Saya asli dari dulu. Zamannya Kifawaid, saya kader P3. Jiwa raga saya korbankan demi P3. Tapi P3 jangan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik itu ketua Zainia, Zainia itu juga Ripen sebagai sekjen, jangan dipermainkan P3. Juga bendahara P3, Ulfi, jangan seenaknya kemana-mana sama Rio. Belum ada rekom, belum ada apa. Jalan-jalan kemana-mana. Ini memalukan ini. Ini memalukan. PKB itu partai Islam. PKB itu bagus. P3 bagus. Tapi jangan dinodai dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tahu? Jadi saya terima kasih sudah. Saya mau masuk ke dalam ini. Ada orangnya ini. Sekali lagi saya ingin membesarkan P3. Situbondo. Semua seluruh Indonesia, saya besarkan P3. Saya pecinta P3. Sampai saya dulu masuk penjara gara-gara membela P3, saudara. Hah? Gimana? Saya dulu membesarkan P3 bersama Kifawaid. Bahkan Kifawaid itu pernah dilengsarkan oleh oknum-oknum PKB yang tidak bertanggung jawab dulu. Bersama saya memperjuangkan P3. Sehingga P3 seperti ini besar. Jangan seenaknya DPP. Kayak Korwil, Pak Musapak, jangan seenaknya. Pengen ketemu, saya ke sana. Ternyata Pak Musapak menghindar. Ada apa ini pengecut ini? Pak Musapak, Korwil, Jawa Timur. Jadi, masalahnya untuk DPC P3 Situbondo? P3 harus bersih. Harus ikut aturan yang ada. Karena P3 partai Islam yang melambangkan Ka'bah. Akan saya bela P3. Sampai darah, penghabisan. Langkah apa yang apa? Apa laporan? Saya akan laporan kepada Bawaslu. Karena ini ada pelanggaran kampanye liar. Belum ada rekom, belum ada koalisi dari DPP P3. Kenapa kau sudah berkampanye? Foto bersama di DPW dibiarkan. Jalan santai itu melanggar aturan karena tidak ada rekom dan tidak ada pernyataan koalisi. Itu kampanye liar, saya laporkan sebentar lagi. Sudah, rekom. Assalamualaikum. Ada, Bu Ketua? Oh, enggak ada ya? Oh ya sudah. Karena tidak ada, saya minta kepada semua pengurus DPC P3 Situbondo hendaknya berjalan lurus tegak, membela kebenaran dalam proses pilkada. Harus membela yang benar. Katanya kemarin ada uji kelayakan, uji keagamaan di kantor P3. Sampai sekarang tidak ada. Moro-moro yang dimunculkan Ulfi. Jadi semua tersinggung. Maaf, semua ini makan tenaga, makan dana dan lain sebagainya. Terutama harga diri. Jadi saya minta kepada saya ini yang nggak ada sekarang. Saya mau ngomong,
Jangan hanya satu orang yang dimunculkan, karena banyak calon ini. Jangan satu orang. Kalau memang mau dibawa ke DPP, bawa semua. Jangan hanya Ulfi yang dibawa. Ini namanya bohong ini. Zaini ini berarti gak becus sebagai ketua DPC P3. Harus dipecat ini. Saya laporkan kepada DPP P3 Jakarta. Jangan hanya sementara ini cuma hanya Ulfi yang diorbitkan. Yang lain ini dianak tirikan, dibohongi dengan Zaini. Kurang ajar Zaini itu. Sudah, Assalamualaikum. Ulfi kemana-mana sudah berkampanye. Ini namanya kampanye liar. Tidak ada rekom dari P3 kok sudah berkampanye. Ini namanya pelanggaran. Jadi jangan diam. P3 ini partai Islam, PKB partai Islam, tapi caranya harus beretika. Jangan seenaknya berduaan waktu jalan santai, berduaan padahal tidak ada rekom, tidak ada pernyataan koalisi dari DPP P3. Jadi saya minta kepada DPP P3 juga aparat penegak hukum, karena dugaan korupsi oknum ketua DPC P3 dan bendahara ini sudah dalam proses KPK. Jadi saya tidak mau P3 itu ditunggangi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya cinta P3. Saya cinta P3. Saya Pak Haji ini sebagai kader? Saya kader P3. Saya asli dari dulu. Zamannya Kifawaid, saya kader P3. Jiwa raga saya korbankan demi P3. Tapi P3 jangan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik itu ketua Zainia, Zainia itu juga Ripen sebagai sekjen, jangan dipermainkan P3. Juga bendahara P3, Ulfi, jangan seenaknya kemana-mana sama Rio. Belum ada rekom, belum ada apa. Jalan-jalan kemana-mana, ini memalukan ini. Ini memalukan. PKB itu partai Islam, PKB itu bagus, P3 bagus, tapi jangan dinodai dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tahu? Jadi saya terima kasih sudah. Saya mau masuk ke dalam ini. Ada orangnya ini. Sekali lagi saya ingin membesarkan P3, Situbondo, semua seluruh Indonesia. Saya besarkan P3. Saya pecinta P3. Sampai saya dulu masuk penjara gara-gara membela P3, saudara. Gimana? Saya dulu membesarkan P3 bersama Kifawaid. Bahkan Kifawaid itu pernah dilengsarkan oleh oknum-oknum PKB yang tidak bertanggung jawab dulu. Bersama saya memperjuangkan P3 sehingga P3 Situbondo ini besar. Jangan seenaknya DPP. Kayak Korwil, Pak Musafak, jangan seenaknya. Pengen ketemu, saya ke sana. Ternyata Pak Musafak menghindar. Ada apa ini pengecut ini? Pak Musafak, Korwil, Jawa Timur. Haji, pesan-pesannya untuk DPC P3 Situbondo? P3 harus bersih, harus ikut aturan yang ada. Karena P3 partai Islam yang melambangkan Ka'bah. Akan saya bela P3. Terus Sampai cara penghabisan. langkah apa yang Apa? laporan? Saya akan laporan kepada Bawaslu. Karena ini ada pelanggaran kampanye liar. Belum ada rekom, belum ada koalisi dari DPP P3. Kenapa kau sudah berkampanye? Foto bersama di DPW dibiarkan. Jalan santai itu melanggar aturan karena tidak ada rekom dan tidak ada pernyataan koalisi. Itu kampanye liar, saya laporkan sebentar lagi. Sudah, rekom.